Aku hidup dengan merasakan banyak kegagalan yang ada dan mencoba untuk merayakan di setiap kegagalan itu. Aku terkadang ngerasa bahwasanya semesta tidak pernah berpihak kepadaku dan aku terlahir tanpa punya bakat yang mentereng seperti yang lain. Terkadang aku ngerasa insecure, bahkan mungkin ngerasa krisis identitas dan hilang arah. Mau survive tapi bingung dari mana karena selalu berakhir di tempat yang sama. Hayo, aku yakin banget baik aku maupun kamu pernah merasa di kondisi seperti itu. Kita mungkin sesekali melihat banyak pencapaian orang lain yang membuat kita insecure, krisis identitas, hilang kepercayaan diri, dan sebagainya. Apalagi di era digital yang sekarang ini yang sangat-sangat membuat kita itu bisa dengan mudah untuk melihat berbagai pencapaian orang lain dan kita mulai untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Di video kali ini, pada sesi baca buku by Niansa, aku akan membahas mengenai satu topik yang mana membantu kalian untuk berdamai dengan diri sendiri. Untuk topik kali ini, itu aku punya referensi dari bukunya Kak Mutia Sayakti, yaitu Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya. Halo, aku Niansa dan selamat datang di Playground aku buat yang baru pertama kali datang di channel ini. Channel ini membahas mengenai keuangan, edukasi, dan self-improvement. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku di Niansa. Kita langsung masuk aja ke videonya. Buat kamu yang merasa berada di kondisi seperti itu, aku sarankan setelah habis nonton video ini, kamu bisa baca bukunya secara keseluruhan. Karena ketika kamu membaca buku secara keseluruhan, otomatis mata kamu bisa kebuka lebar dan kamu akan dengan mudah untuk menerima kondisi kamu sekarang. Dan membaca buku karya Kak Mutia ini itu juga bisa membantu kamu untuk mengurangi screening kamu setiap hari dan bisa membantu kamu untuk dapat memahami apa yang mungkin kamu sudah lewatkan dan apa yang harus kamu lakukan. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang memang belum ada waktu, nggak apa-apa banget. Kamu bisa nonton video ini dari awal sampai akhir karena aku akan bahas secara detail dan dibagi menjadi 4 poin penting yang ada di buku ini. Poin pertama adalah berdamai dengan ketidaksempurnaan. Di dunia yang serba digital ini, kita seringkali melihat orang-orang yang berada di sosial media itu benar-benar sempurna, mulai dari fisik yang cantik atau ganteng, yang kaya raya, keluarga yang sangat idaman, karir yang cemerlang, pasangan yang romantis, dan sebagainya. Seringkali hal ini tuh membuat kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan, secara tidak langsung akan menghilangkan identitas kita sebagai manusia. Kita akan selalu menyalahkan diri kita sendiri dan kita tidak bisa menjadi pribadi yang apa adanya. Padahal setiap orang diberikan potensi yang luar biasa dan setiap orang bisa survive asalkan bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan. Berdamai dengan ketidaksempurnaan, pernah tidak kalian itu dengar pepatah yang mengatakan bahwasanya musuh terbesar dalam kehidupan manusia itu adalah diri mereka sendiri. Bukan orang lain, bukan orang tua, bukan musuh, melainkan diri kita sendiri. Kita harus sadar betul bahwasanya di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, begitupun aku maupun kamu. Maka dari itu, dibanding kita fokus untuk meratapi kekurangan atau ketidaksempurnaan kita, lebih baik kita mengganti fokus kita itu dengan melihat mungkin bagian kekurangan atau ketidaksempurnaan yang kita miliki merupakan sebagian besar rahmat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Untuk kita menjadi manusia yang jauh lebih unik dan jauh lebih otentik. Bukankah keren ya kalau misalnya kita itu dianggap sebagai manusia unik dan otentik? Selain berdamai dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, kita juga harus bisa untuk mencoba berdamai dengan
berbagai kegagalan yang pernah kita alami. Mungkin dari sebagian besar kita, mungkin yang usia 20-an, atau bahkan mungkin yang masih belasan tahun, atau bahkan udah ada yang 30-an, pasti banyak hal yang terjadi di kehidupan kita, yang mungkin keinginan kita itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Seringkali usaha yang kita lakukan itu memberikan hasil yang tidak semaksimal mungkin kita gagal berkali-kali masuk PTN, mungkin kita gagal interview kerja, dan sebagainya. Gagal itu nggak enak, I know, tetapi bukankah pelajaran yang paling banyak itu berasal dari kegagalan itu sendiri? Kegagalan lebih banyak mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kita terus berjuang untuk meningkatkan kualitas dalam diri kita. Makanya sesekali kita coba untuk merayakan kegagalan itu. Tetapi pada dasarnya manusia itu diberikan kelebihan oleh Tuhan bahwasanya kesedihan dan kegagalan itu tidak akan berlangsung lama. Manusia secara tidak langsung itu adalah makhluk yang bisa bangkit kapan saja, dan mereka tanpa disuruh pasti akan bangkit meskipun waktunya berbeda-beda. Maka dari itu, secara tidak langsung dan secara tidak sadar sebenarnya kita sebagai makhluk itu pasti bisa untuk menerima segala kegagalan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Tetapi terkadang diri ini tuh sudah bisa mencoba berdamai dengan ketidaksempurnaan yang kita punya, tetapi lingkungan kita, orang lain itu tidak. Seringkali lingkungan kita, orang-orang sekitar kita itu lebih memilih menarik kita ke bawah untuk meratapi ketidaksempurnaan, kegagalan, dan kekurangan kita. Kita tidak bisa dibiarkan untuk tumbuh berkembang dengan hal yang kita mau. Kita selalu dituntut untuk menjadi sama oleh masyarakat kita. Menjadi otentik dan berbeda itu cukup menyakitkan di kalangan masyarakat kita. Karena dari sistem lingkungan dan sistem pendidikan masyarakat kita itu cenderung bahwasanya manusia itu harus memiliki pola pikir yang sama. Dan sayang sekali terkadang kita mudah untuk mengikuti arus pandangan manusia yang mana kita itu harus sama dengan orang lain. Padahal kita tahu setiap manusia itu berbeda, punya potensi yang berbeda, dan punya kekurangan yang berbeda pula. Dan kita itu berhak untuk menentukan potensi, tujuan, dan arah kemana yang akan kita ambil. Maka sesekali kita itu perlu untuk tidak ambil pusing apa yang orang lain katakan tentang kekurangan kita. Mau kita punya banyak kelebihan pun, mau kita punya banyak kurangnya, kita akan tetap dikomentarin. Maka dari itu, alih-alih aku memfokuskan untuk meratapi kekurangan, aku lebih baik untuk mengganti fokusku untuk mencari kelebihan atau cara apa yang bisa membuat aku bertahan. Aku sadar betul bahwasanya ketidaksempurnaan itu tidak bisa diubah, apalagi itu yang memang bersifat krusial seperti fisik dan semuanya. Maka yang harus atau yang bisa aku lakukan adalah aku harus bisa menjadi pribadi yang jauh lebih berani, jauh lebih banyak mencoba, jauh lebih tekun dan rajin, dan jauh lebih kreatif. Aku percaya bahwasanya aku itu mampu, kita sendiri itu bisa untuk mengendalikan hidup yang kita mau. Dan yang bisa mengendalikan hal itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain maupun orang tua. Poin kedua adalah menggali potensi diri. Pernah nggak kalian itu ngerasa bangun tidur, tapi perasaan kalian itu kosong dan hampa, seperti tidak berarti apa-apa, hanya melaksanakan rutinitas tanpa esensi? Kalian terus tiba-tiba ngerasa gelisah, perang batin antara hati kalian dan otak kalian, dan kalian tuh ngerasa tiba-tiba kalian tuh kehilangan jati diri kalian ngerasa kosong, dan kalian itu ngerasa sendirian di tengah hiruk-pikuk ramainya manusia. Jika kalian itu berada di kondisi seperti ini, artinya kalian butuh yang namanya ruang aktualisasi diri, di mana suatu ruang yang bisa menjadi diri kamu sesungguhnya atau apa adanya. Hal ini itu juga harus diiringin dengan peningkatan pemahaman tentang diri sendiri. Pertanyaannya, apakah kamu sudah mengenali diri kamu sendiri? Di usia 20-an saat ini penting sekali buat kita tahu sebenarnya kita itu orangnya seperti apa. Jangan sampai kita itu baru mengenal diri kita sendiri di usia 40-an. Meskipun tidak ada kata terlambat untuk mengubah jalan, tetapi bukankah terlalu sayang apabila kita menghabiskan waktu kurang lebih 40 tahun, tapi kita menjalani hidup bukan menjadi diri kita sendiri. Bukankah sangat melelahkan kan? Maka dari itu, untuk teman-teman yang mungkin masih usia belasan atau bahkan 20-an, yuk coba untuk mengenali diri kita sendiri.
Cara untuk mengenali diri kita sendiri itu bisa dimulai dengan yang pertama itu ada jujur kepada diri sendiri. Kejujuran ini itu adalah suatu proses penerimaan diri sendiri dari berbagai perspektif yang dapat membuat kita menjadi lebih baik, baik dari segi kepribadian, baik dari segi identitas diri dan keberadaan kita. Kita harus mengakuin betul, misalnya apabila kita itu menyadari kalau kita pemarah, kita menyadari kalau kita kecengeng. Setidaknya di dalam proses kejujuran ini itu kita bisa menerima secara sepenuhnya diri kita. Ketika proses dalam mengenali diri sendiri ini, kalian bisa mulai menanyakan apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, apa yang membuat kita nyaman, apa yang tidak membuat kita nyaman, apa tujuan hidup kita, arah hidup itu kita kemana, dan apa sih yang akan kita lakukan, kesenangan seperti apa yang kita lakukan. Kita bisa coba telaah secara detail hal-hal yang memang itu berkaitan ke dalam diri kita. Cara kedua adalah coba sesekali dengerin hati kita. Proses jujur kepada diri sendiri ini tuh biasanya itu diiringin dengan kata hati yang mungkin mengatakan sesuatu. Sebenarnya untuk bisikan-bisikan hati ini juga tidak harus ketika kita proses mengenali diri sendiri ya. Mungkin setiap hari ada aja perasaan yang memang berasal dari hati kecil kita. Kita terlalu sering untuk mendengar komentar orang lain, tapi kita terkadang lupa untuk mendengar yang diri kita rasakan, yaitu hati kita. Kita terkadang ngerasa bahwasanya kata hati itu adalah sebuah ilusi yang tidak penting, padahal barangkali mungkin ketika kita mendengarkan kata hati kita, kita bisa menemukan jalan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Maka dari itu, ketika kita mencoba untuk mendengarkan kata hati kita itu harus menjadi orang apa adanya, dan kita juga harus bisa melepaskan segala belenggu, ekspektasi, dan beban hidup yang memang mungkin tidak kamu inginkan. Seperti mungkin ekspektasi orang tua terhadap kita, ekspektasi lingkungan terhadap kita, dan sebagainya. Coba hilangkan itu dan jadi diri kita sendiri. Setidaknya, setelah kita melakukan dua hal itu, kita coba merenung dan fokus untuk mengikuti kata hati kita. Kita coba merenung kata hati kita itu membawa kita kemana. Setidaknya perenungan ini itu bisa memberikan salah satu hal yang memang ingin kamu lakukan. Misalnya, kamu ingin melakukan A. Artinya ketika kamu ada keinginan untuk melakukan A, artinya kamu sudah punya kegiatan yang setidaknya membuat kamu semangat bangun pagi, meskipun itu mungkin hanya 30%. Setidaknya kamu bisa menemukan hal yang memang kamu suka dan bisa jadi menjadi salah satu kelebihan dan potensi kamu yang bisa kamu kembangkan. Setelah kamu menemukan hal itu, setidaknya coba pertahankan untuk tetap lakukan meskipun setiap harinya membutuhkan waktu, katakanlah 30 menit. Dan jangan sampai untuk mengubur potensi yang mungkin sudah kamu tetapkan. Misalnya kamu suka untuk bermain musik dan kamu pengen belajar piano. Coba aja kamu fokus untuk tetap menggali hal yang kamu suka itu tanpa mendengarkan omongan orang lain. Omongan orang lain itu terkadang menyakitkan, tapi kita juga bisa abaikan karena sangat sayang sekali apabila kita harus mengubur potensi yang kita punya hanya takut omongan orang lain. Maka buat kamu yang memang lagi berproses untuk mengikuti mimpi kamu, orang lain itu bisa atau boleh untuk memberikan saran, tetapi mereka tidak berhak untuk mengintervensi hidup kamu. Memasuki poin ketiga, cara memandang potensi orang lain. Setelah kita sadar bahwasanya kita memiliki ketertarikan di suatu hal tertentu, kita juga harus sadar betul bahwasanya setiap orang itu memiliki visi misi masing-masing. Visi misi setiap orang itu tergantung dengan tujuannya dan tidak bisa disamaratakan. Karena visi misi dan tujuan orang itu berbeda-beda, otomatis waktu pencapaian mereka itu juga berbeda-beda pula. Permasalahannya adalah kita sering kali dibandingkan oleh orang lain, baik itu di dalam rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di kuliahan, bahkan di dunia pekerjaan. Kita selalu dibandingkan dengan orang lain. Padahal kita tahu sendiri bagaimana potensi kita dan tujuan hidup kita. Dan kita juga sadar bahwasanya setiap orang itu punya waktunya masing-masing dan memang tergantung tujuannya dan tidak seharusnya harus dibandingkan satu sama lain. Tetapi permasalahannya di dalam masyarakat kita bahwa itu ada ukuran kesuksesan yang tidak sah namun seakan-akan dianggap sah oleh masyarakat sekitar.
Kita selalu didikte oleh masyarakat bahwasanya sukses itu di usia 25 tahun udah punya finansial yang matang, pekerjaan yang matang, rumah, mobil, dan menikah. Padahal kenyataannya mungkin di luar sana di usia 25 tahun itu baru ada yang lulus kuliah, baru ada yang dapat kerja untuk pertama kalinya, baru merasakan pekerjaan yang nyaman untuk pertama kalinya, atau bahkan ada yang baru kuliah. Dan mungkin pencapaian mereka di usia segitu itu sudah hal yang memang diusahakan semaksimal mungkin, namun selalu dianggap gagal oleh masyarakat karena kita tidak mengikuti aturan yang diterapkan di masyarakat. Sebenarnya tidak apa-apa sih apabila mungkin kita melihat orang lain itu dengan mudah menggapai mimpi yang kita mau, sedangkan kita itu sulit sekali. Kita tuh sadar betul kalau kita itu terlambat itu nggak apa-apa, barangkali Tuhan itu memberikan pelajaran terbanyak kita di tahun kedua, atau bahkan mungkin Tuhan bakal ngasih hal yang jauh lebih baik dibanding apa yang kita inginkan sekarang. Untuk segala hal yang terjadi di dunia ini tuh sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan orang yang bisa mendapatkan A itu adalah orang yang memang mampu untuk melewati A, dan sebaiknya apabila mungkin kita memang tidak dikasih, artinya mungkin kita tidak mampu untuk mendapatkan itu. Maka atas segala pencapaian yang dicapai oleh orang lain itu jangan menjadikan diri ini itu merasa gagal ataupun tertinggal. Atau bahkan mungkin kita merasa iri. Karena ketika kita itu merasa iri terhadap pencapaian orang lain, artinya kita sendiri itu tidak punya arah dan tujuan hidup kita. Makanya kita memiliki waktu untuk iri karena pada dasarnya kita itu masih belum berdamai dengan kegagalan yang kita alami. Dan biasanya untuk orang-orang yang mudah iri ini adalah orang-orang yang terlalu ambisi terhadap mimpinya. Bahwasanya sebenarnya kita itu akan merasa sangat lelah ketika kita itu merasa ambisi-ambisi yang kita tanamkan itu tidak menghasilkan. Ambisi yang keterlaluan itu juga membuat kita lelah. Namun, meskipun begitu, kita tidak sepantasnya untuk bersedih atau meratapi kegagalan atau ketidaksempurnaan yang ada di hidup kita terlalu lama. Kita itu harus sadar bahwasanya banyak hal indah yang ada di luar sana, dan kita itu hanya perlu keluar untuk bangkit dan kita mencoba satu kali lagi. Pelangi itu datang setelah hujan, dan hal indah itu akan datang ketika kamu tidak pernah mengubur mimpi dan potensimu. Dan poin yang terakhir yaitu tidak perlu menjadi orang lain. Pernah gak sih kalian itu melihat pencapaian teman kalian, mungkin mereka memiliki prestasi akademis gitu, dan kalian itu mau, atau mungkin kalian tuh melihat teman kalian di sosial media, mereka jadi beauty influencer, dan kalian tiba-tiba ingin. Kalian merasa sangat ingin ketika melihat pencapaian orang-orang yang mungkin kalian tidak tahu dasarnya. Melihat potensi orang lain dan menjadikan sebagai motivasi itu betul-betul disarankan, tetapi ketika kita hanya ikut-ikutan dan hanya ingin menjadi seperti mereka dengan cara yang sama dengan mereka, itu harus dihindari. Karena setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jangan sampai ketika potensi kamu itu B dan kamu melihat A memiliki potensi A, kamu bukan memaksimalkan potensimu yang B itu, tetapi kamu fokus untuk mengejar potensi yang sama dengan si A itu, yang padahal kamu saja tidak menikmatinya, dan itu harus dihindarin. Kebanyakan orang-orang itu berbondong-bondong untuk melakukan hal yang sama tanpa kita tahu dasarnya. Alhasil bukan kesuksesan yang kita dapatkan, melainkan kelelahan karena kita berangkat pagi pulang pagi, berusaha dari pagi ke pagi, tetapi kita tidak merasakan kenyamanan dan hanya kelelahan aja, stres, bahkan mungkin cacian. Jadi intinya kita boleh untuk mengagumi dan meneladani orang lain, tetapi kita itu jangan sampai berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk keberhasilan, pengakuan, dan pencapaian. Kita itu boleh untuk meneladani orang lain, tetapi kita juga harus pintar-pintarnya untuk mengolah dan menyesuaikan di kehidupan kita. Apakah cocok tidak untuk diterapkan ke kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya meng-copy-paste aja kehidupan orang lain dan diterapkan ke kehidupan kita, padahal kita dan orang tersebut itu pasti berbeda. Maka dari itu, untuk menjadi seorang manusia yang otentik, hal yang harus kita lakukan adalah memperkuat identitas diri. Dengan memperkuat identitas diri, kita tidak akan mudah untuk meng-copy paste hidup orang. Untuk menjadi manusia yang otentik,
kita perlu memperkuat yang namanya identitas diri. Identitas diri itu dapat dibangun dengan kita terus untuk menggali potensi yang kita punya sampai orang lain itu mengetahui, mengenal, dan tahu prestasi kita apa. Tanpa kita sibuk untuk mencitrakan diri kita kepada halayak umum. Karena identitas di dalam diri kita udah kuat, jadi kita nggak perlu yang namanya pencitraan. Orisinalitas ide dan identitas diri saat ini menjadi barang yang langka di lingkungan masyarakat karena hampir semua masyarakat itu digiring untuk memiliki pola pikir yang sama. Apalagi ketika kita menjadi manusia yang berprinsip dan kita mencoba untuk mempertahankan prinsip kita, pasti orang-orang di sekitar kita itu akan menganggap kita itu egois. Namun di sisi lain ketika kita mencoba untuk memuaskan mereka semua, kita yang pada akhirnya kehilangan jati diri kita sendiri. Bukankah sangat melelahkan apabila kita itu hidup seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain? Kita tidak bebas dalam berekspresi, dalam pikiran, karena jiwa kita saja tidak bebas alias masih terbelenggu dengan pengaruh orang lain. Lalu bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan kenyataan dan menentukan arah hidup kita sendiri apabila kita masih dikendalikan oleh orang lain? Maka dari itu penting sekali kita itu memperkuat identitas dan jati diri kita agar tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Setiap manusia itu dilengkapi dengan potensi dan kesempatan untuk memilih di mana mereka itu mau menggali potensinya sendiri. Memilih itu mudah, tetapi bertahan terhadap pilihan itu yang susah. Dan setiap pilihan itu pasti ada resikonya, bahkan ketika kita tidak memilih apapun. Maka untuk meminimalisir hal itu, setidaknya ketika kita memilih suatu jalan itu disesuaikan dengan visi, misi, prinsip, dan tujuan hidup kita, agar ketika kita harus menanggung resikonya, kita bisa menanggung dengan rasa aman dan enjoy. Apabila kita sudah melewati fase tersebut, setidaknya kita bisa mampu untuk menunjukkan kepada halayak umum siapa kita sebenarnya. Mulailah untuk mengenali diri kamu sendiri, gali dan maksimalkan potensi yang kamu punya yang selama ini mungkin kamu kubur dalam-dalam. Alihkan fokus kamu yang mungkin sebelumnya itu meratapi ketidaksempurnaan menjadi proses eksplorasi kemampuan kamu semaksimal mungkin. Beranilah untuk mengambil keputusan hidupmu sendiri. Mulailah untuk tidak mendengarkan apa kata orang lain. Jangan patuh terhadap kata orang lain, karena ketika kita patuh pada saat kita jatuh, orang lain juga tidak akan membantu kita. Maka dari itu, belajarlah teguh untuk setiap keputusan yang akan kamu ambil dan coba bertanggung jawab untuk itu. Dan begitu, identitas kita akan mudah dikenali oleh orang lain. Nah, itu dia video aku kali ini, yaitu mungkin 4 poin tentang berdamai dengan diri sendiri karya Kak Mutia Sayakti. Untuk teman-teman yang mungkin ngerasa pengen diskusi, kalian tinggal komen aja karena aku akan balesin satu-satu. Dan buat kalian yang pengen request video yang lain, kalian bisa langsung komen aja. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman kalian. Thanks for watching and see you again. Bye-bye.